Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Cepat sekali kita minta tolong, cepat sekali. Wah, kita mau kasih uang juga nggak mau terima. Ada nggak cerita begini? Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Tanpa ada satu gerakan silent operasional mengecek betul bersih apa tidak. Ini semua jadi omong kosong. Jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan? Ya 1-2 orang boleh. Tapi nggak ada saya titip ponaan saya apa, iya kan? Tolong jadiin, nggak ada. Anda tanggung jawab. Jadi hati-hati, maksud aku Prabowo bikin pernyataan hati-hati. Masyarakat itu nggak bodoh lagi gitu loh. Kalau dibiarkan yang mau disuap dan suka menyuap dan segala macam ini merajalela, kasihan juga ya polisi yang benar. Saya moga-moga saya tidak naif, moga-moga saya tidak gegabah. Sekarang hampir tidak ada itu budaya malu. Malu dia sebagai Kapolres, anak buahnya nyogok. Malu dia sebagai Kapolda, ada setoran-setoran. Kok seperti barang yang langka, barang yang mahal, barang yang nggak mungkin terjadi. Waktu itu saya sampaikan kepada Kapolri. Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Dengan 10 orang itu abang optimis bisa merubah itu? Harus kerja keras mereka. Harus kerja keras gitu loh. Saya nggak begitu optimis. Pesan abang agar tetap menjadi hugeng, tetap punya budaya malu, tetap menjadi teladan. Apa yang mau abang sampaikan kepada polisi-polisi di luar sana? Kembali lagi di podcast Keadilan TV Bersama saya, Arif Fadila. dan saya Jerry Karena nih ada pendatang baru di kantor ini nih. Ini kayak kita pengen reformasi juga nih kita nih kan ya. Reformasi ini ruangan podcast ya kan. Itu tema yang kita bahas, reformasi institusi kepolisian yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika penjaga keamanan kembali menjadi sorotan tajam. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai respon atas desakan publik pasca gejolak Agustus 2025. Iya. Kenapa percepatan? Nah, ini menarik. Namun pertanyaan kritisnya adalah mampukah komisi ini menembus tantangan kultural yang disebut paling sulit, mengubah budaya dari penguasa menjadi pelayan? Kita akan bahas kembali bersama narasumber spesial, politis senior dan juga wartawan investigatif Senior. Bang Pandan Ababan. Thank you Bang waktunya. Merdeka Bang. Merdeka. Kita membahas tentang tema yang sekarang lagi hangat, dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo, reformasi Polri dengan dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mungkin buat menyegarkan kembali kepada penonton dan juga anak muda. Reformasi, reform. Sepanjang pengetahuan Bang Panda itu apa sih makna sebenarnya? Jadi begini, yang fundamental dan spektakuler reformasi yang pertama itu tahun 99 2000. Ya. Baik. Itu pada saat sebenarnya tema sentralnya bagaimana polisi
biar keluar dari ABRI, Iya. tidak bersama tentara lagi, Iya. berdiri sendiri. Itu sebenarnya tema sentralnya. Oh. Jadi bukan masalah kualitas polisinya atau supaya tema polisinya ini diaturlah itu sedemikian rupa sehingga mereka sah berada tidak dalam cengkeraman militer gitu. Iya. Karena terus terang aja apa prakteknya pada zaman dulu penguasa perang pelaksana perang darurat Indonesia Papal Rada itu institusi setingkat Kodam, setingkat Polda yang mengawasi perilaku daripada Polda, Polres, Polsek. Oh. Jadi ada mayor-mayor yang ditugaskan mengawasi mereka. Baik. Apa kelakuan dari begitulah cengkeraman Militer. kepada apa. Iya. Jadi kalau peringat dulu hampir seluruh kantor Polres itu sepi itu, Polda itu. Yang ramai itu Kodam, yang ramai itu Korem, yang orang bawa perkara itu tani itu. Iya. Itu yang terjadi faktanya, fakta di lapangan. Masa Orba nih berarti Pak ya? Iya, masa Orba. Oke, Orde Baru. Baik. Nah, dengan peristiwa tergulingnya sudah dan kemudian adalah euforia membuat biar independen polisi, biar mereka lepas dari cengkeramannya tentara. Baik. Gitu. Iya, iya. Itu Pak, sejarah awalnya. iya, reformasi kala itu tuh ini, Pak. Bapak melihat antara kan polisi waktu itu masih masuk ke ABRI ya, Pak. Iya, Istilah iya. kan ABRI itu ya waktu Iya. itu. Ini kalau kita analogikan bagai air dan minyak yang memang itu nggak bisa bersatu dengan dunia tentara, atau bagai air putih dan air teh gitu, Pak. Artinya percuma ada pemisahan, percuma ada reformasi kalau ternyata tindak tanduknya sama dengan tentara yang waktu itu banyak dikritik oleh masyarakat gitu, Pak. Polisi ini Misalnya kan dulu polisi sampai akhirnya dipisah tuh, ya kan? Kalau ternyata polisi air teh sama aja dong sama tentara gitu. Artinya nggak ada bedanya gitu. Bukan menjadi entitas baru lah ini. Ya kebiasaannya, ya tingkah lakunya, karena dia gabung di ABRI itu akhirnya masih terbawa sampai hari ini gitu. jadi sebenarnya pada waktu itu bahwa bagaimana polisi ini betul-betul sebagai organisasi sipil, bukan militer. Gitu loh. Cara penanganannya juga mengutamakan soal hak asasi, mengenai hukum, mengenai apa. Jadi agak bukan bergeser, berbeda lah dengan sebelumnya pada zaman Orde Lama, Orde Baru gitu loh. Itu berubah sama sekali. Jadi diharapkan lebih manusiawi, diharapkan penegakan hukum lebih menghargai hak-hak rakyat sipil gitu loh. Tidak dengan bentuk kekerasan dan sebagainya. Iya. Enggak, maksudnya kayak polisi dulu kan mungkin kita tahu ya, Bapak sering banget ngomong soal Hugeng gitu. Di masa Orde Baru polisi dari ABRI itu menciptakan orang kayak Hugeng gitu loh, Pak. Menciptakan tokoh-tokoh lain. Iya. Yang itu secara kredibilitas oke banget gitu. Ternyata pasca akhirnya dipisahkan dari ABRI, dari tentara dan menjadi entitas baru, Bapak juga sering mengatakan belum pernah ada orang yang seperti Hugeng lagi gitu loh. Yang seharusnya peluang untuk menjadi Hugeng lebih besar ketimbang dulu gitu loh, Pak. Iya. Nah, Bapak menangkap itu gimana tuh? Karena apa tuh? Polisi itu kan tidak lagi di bawah tentara. Iya. Tidak di bawah lagi tentara. Itu sudah perubahan yang mendasar puluhan tahun itu. Iya. Ya kan? Nah, kemudian juga semua perilaku tentara dan polisi segala macam itu dalam pengawasan tentara. Itu tidak terjadi lagi. Nah, polisi itu lebih independen mereka, lebih terbuka, lebih lebih mengutamakan hak-hak asasi. Itulah yang waktu itu euforia menyambut polisi. Seharusnya begitu. Iya, seharusnya. Nah, kemudian dalam perkembangannya waktu kita dulu di Komisi 2, waktu kita bicarakan mengenai Undang-Undang Polri. Reformasi Undang-Undang Polri yang pertama itu, waktu itu kita sudah di antara diskusi-diskusi kecil sudah membayangkan
salah-salah ini kalau tangan pimpinan-pimpinan polisi ini menangani tidak benar, bisa berbalik lagi nih seperti ini supaya mereka di bawah tentara gitu loh. Waktu itu udah jadi bahan pembicaraan. Saya pikir siapa juga ikut sama-sama gua waktu itu. Si Ma'ruf siapa, Pak? Ma'ruf Amin wakil presiden. Oh, wakil presiden kemarin. Nah, dia dulu di Komisi 2. Itu Bapak diskusi dengan beliau? Iya, ada Taufik Ruki, terus Sahe Tapi. Ada diskusi lah waktu itu. Hati-hati juga kita. Bisa salah-salah polisi membawa dirinya bisa kembali lagi ke awal gitu loh. Bahwa mereka naluri mereka memang harus dikendalikan oleh tentara gitu loh. Oh. Itu menjadi bahan pembicaraan pada waktu itu. Tahun berapa itu, Pak? 2002. 2002. Itu udah jadi perbincangan ya? Iya, jadi bahan perbincangan. Iya. Ini hanya dengan satu kop surat aja ketik ini di bawah kementerian mana nih, udah sampai begitu. Oh, maka dan itu juga disampaikan resmi kepada mereka, Polri. Hati-hati kalian. Apa kalian gitu, dikasih warning juga gitu loh. Bisa kalian nanti kembali kalau kalian tangani tidak benar gitu loh. Bapak melihat tondo-tondo itu udah ada hari ini, Pak? Apa ya? Tondo-tondo. Seperti secara berulang. Kelihatannya seperti secara berulang gitu loh. Nah cuma kembali lagi ke tadi kulihat reformasi yang dilakukan oleh apa sekarang ini, reformasi yang dibuat oleh Prabowo ini juga apa itu bukan tidak punya konsekuensi yang yang fundamental, konsekuensi yang lugas gitu loh. Kalau tidak jadi lip service, kalau enggak artificial, enggak ada ininya, maknanya. Nah ini kan meledak setelah Agustus demo, ya kan? Yeah. Kemudian setelah ada kor rakyat yang besar bayar, ya kan? Itu kan kemudian belum lagi Kasus-kasus yang sangat karikatural itu bagaimana di Serbu Polda tidak ada rakyat yang bela. Polres di Jakarta Timur malah diapain, nggak ada yang bela. Jangan ganggu polisi kami, jangan apa ini. Ini sebenarnya betul-betul satu introspeksi yang mendalam, besar, sangat serius untuk pimpinan polisi. Kenapa rakyat memusuhi? Padahal undang-undang kepolisian itu pasal yang paling atas itu melindungi rakyat. Itu pasal yang pertama itu, melindungi rakyat, tugas polisi. Nah kenapa rakyat memusuhi, rakyat tidak ini gitu loh. Nah saya melihat inilah menjadi juga barangkali menjadi pemicu juga Presiden Prabowo melihat perlu ada reformasi, perlu ada perbaikan gitu. Iya. Perlu ada ini. Iya. 10 nama, Pak, Bang, yang ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai orang-orang yang bakal menggarap ini ya, reformasi Polri. Ada Prof Jimli sebagai ketua, ada Prof Mahfud, ya kan? Iya. Ada Oto Hasibuan, ada mantan Kapolri 4 orang, ada mantan Wakapolri yang juga hari ini bintang 4 Pak Doviri. Abang melihat orang-orang ini seperti apa, Bang? Enggak, sebenarnya terus terang aja kalau mereka mau sebenarnya seperti si Hendardi, seperti Kiki, kemudian si Usman Hamid itu. Orang-orang seperti itu sebenarnya masuk, bukan bekas Kapolri. 1-2 orang lah bekas Kapolri. Orang-orang seperti itu yang masuk ke dalam gitu. LBH. Iya, itu tajam dan mereka mengalami langsung. Mereka yang merecord, mereka yang memperjuangkan. Adalah track record mereka gitu loh. Sayang waktu itu tidak ada yang kasih ingat Prabowo. Masukkan orang-orang ini gitu loh. Ya kan? Itu menentukan dari ini. Nah yang kedua lagi, saya tetap harus memberikan bukan peringatan, warning, mengapakan ke tingkat kewaspadaan antara antara retorika pidato dan kemudian pengalaman di lapangan. Jadi misalnya saya mau polisi yang bersih. Kemudian kalau ada jenderal itu satu kehormatan,
tahan badan dan segala macam. Dengan pangkat itu siap mati dan segala macam. Prabowo mengatakan itu. Kemudian bersih. Tanpa ada satu gerakan silent operasional mengecek betul bersih apa tidak. Ini semua jadi omong kosong. Harus ada mengecek betul nggak bersih. Indikator bersih apa tidak bersih itu akan mudah ketahuan dari masyarakat. Karena mereka ini polisi berurusan dengan masyarakat. Iya. Tidak berkelebihan kalau saya katakan tiba-tiba ada orang di Palembang, wah bahkan main Polda di Palembang. Dikasih duit nggak mau disogok. Belum lagi yang di Makassar, cepat kali menangani tanpa berpihak. Wah kita rasa keadilan kita. Ada nggak dongeng-dongeng cerita seperti ini yang kita dengar? Mau nggak mau ini harus ada, gitu loh. Iya. Wah bukan main. Ini baru polisi. Kita kagum ini. Di Makassar polisinya ini cepat sekali. Kita minta tolong cepat sekali. Wah kita mau kasih uang juga nggak mau terima. Ada nggak cerita begini? Iya. Itu loh. Iya. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Dan satu lagi ya terus terang yang terobsesi saya. Kembali lagi ini mengenai Pak Hugeng. Dia karakteristik dia sebenarnya bisa ada role model. Bila perlu ada tim khusus menstudi itu, mempelajari itu, mengadop itu. Role model apa? Waktu dia ditempatkan di Medan, menjadi kepala reserse, ditinggal di Jalan Abdul Rifai di Medan, itu rumahnya dipenuhi dengan barang-barang dari Cukong, kemudian dia buang di jalan, dia suruh bersihin, itu sudah satu sikap gitu loh. Iya. Dia tidak mau lemari es, dia tidak mau televisi, dia nggak mau apa itu mesin pemanas, dia nggak mau ini, dibuangnya keluar rumahnya. Jadi tontonan dulu di Medan tuh. Dan satu hal lagi yang fundamental, monumental, yaitu waktu ada dialog Kapolri pribadi dengan Kapolri Hugeng. Iya. Hugeng Kapolri dengan Hugeng pribadi. Iya. Ada dialog dan dia bikin di kertas karbon ini. Dikasih dia hadiah waktu itu. Hugeng pribadi, terima kasih banyak. Ini cocok dengan hobi saya, musik Hawaiian Senior. Ini. Hugeng Kapolri, ingat sumpahmu. Kau tidak boleh menerima apapun karena jabatanmu. Jawab lagi Hugeng, dia tidak ada punya masalah, tidak ada kasus dia, tidak ada ini, sehingga harus apa? Datang lagi Hugeng Kapolri. Sumpah jabatanmu itu tidak ditafsirkan lain-lain. Pokoknya tidak boleh menerima apapun karena jabatan. Ini sebenarnya sudah satu role model kepada ditularkan, ya kan? Nah sekarang saya moga-moga saya tidak naif, moga-moga saya tidak gegabah. Sekarang hampir tidak ada itu budaya malu. Budaya malu dia sebagai Kapolres, anak buahnya nyogok. Malu dia sebagai Kapolda, ada setoran-setoran ke dia. Dari direktur Pidumnya, dari direktur apanya. Malu dia sebagai ini, di Mabes, Polri, dan lain. Ini budaya malu ini, masa nggak bisa dikembangbiakkan ini? Gitu loh. Iya. Kok seperti barang yang langka, barang yang mahal, barang yang nggak mungkin terjadi. Padahal ini sangat sederhana. Ada sikap keteladanan, jadi kita tidak pernah dengar ada kemudian Kapolres atau Kapolda marah karena dia mau disogok asistennya, mau disogok oleh direkturnya. Rasa tersinggung dia. Gak pernah kita dengar itu cerita itu. Menurut Bang Panda, budaya malu ini menjadi isu krusial dan paling utama nggak di tim Komisi Percepatan Reformasi Polri? Saya pilih yang paling utama. Itu harus mereka bisa menciptakan itu, meng-create itu, memformulasikan itu. Bagaimana itu? Itu kisah sukses daripada Komisi Reformasi ini. Yang kapok, yang susah, yang betul-betul kasep, itu nggak ada budaya malu.
Gitu loh. Dia pulang ke rumahnya tidak malu sama istrinya, tidak malu sama anaknya. Bahwa yang dia bawa mobil ini mobil sokokan. Gitu loh. Mobil suap gitu loh. Iya. Nggak ada. Tapi gini Bang, izin gue kejar lagi Bang Pandaya. Budaya malu. Abang percaya nggak sih mengakui atau mengamini bahwa banyak di institusi Polri ini ada hubungan kecil di daerah Ya. yang mencoba mengamalkan budaya malu ini. Tapi dengan sistem yang sudah sistemik, dengan budaya kultural yang jelek, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Abang percaya itu banyak terjadi di kepolisian kita? Saya percaya masih banyak polisi-polisi yang dedikasi, yang ini, yang betul-betul. Aku tahu ada beberapa keluarga polisi yang istrinya juga kerja, dan mereka mereka tidak macam aneh-aneh, macam-macam gitu loh, berjalan dengan normal dan menjadi teladan, contoh ada gitu. Yang menjadi keprihatinan kita kalau di level Kapolda, Kapolres, Kapolsek gitu loh, apalagi Kapolri gitu loh. Itu tidak memberikan teladan, tidak memberikan contoh Ke bawahnya. ke bawah. Itu yang memprihatinkan. Gitu loh. Berarti menurut Bang Panda langkah-langkah konkret apa yang harus segera dilakukan oleh tim 10 ini di bawah pimpinannya Prof. Jimli ini langsung menginventarisasi Kalau aku belanja masalahnya, nggak usah Bang. ke situ lah. Cuma sekarang sejauh mana mampu nggak Prabowo, mampu nggak si Sigit atau segala macam merubah membuat sesuatu yang kemudian itu menjadi contoh daripada orang yang berbuat tidak benar dipermalukan. Harus ada contoh dipermalukan. Baru takut dia malu. Baru malu dia jadi malu. Loh. Bang Panda pernah memberikan pendapat atau memberikan ide yang cukup frontal waktu kita pernah podcast juga Bang Arif. Iya. Menghimbau Pak Prabowo seret itu koruptor ke istana negara. Iya. Ini sama konsepnya dengan Iya. yang harus dilakukan Iya. oleh Kapolri Iya. Listio Sigit. Ke Lo bawahnya. sekarang terus terang aja kalau nggak berhasil diciptakan ke 10 orang ini, budaya malu menjadi satu bagian strategis Reformasi. daripada reformasi, nggak ada artinya. Nol besar. Ini besar nggak ada. Jadi kiasan. Jadi tidak ada satu contoh yang kemudian menjadi panutan, gitu loh. Jadi sehingga orang takut malu, takut berbuat sesuatu. Dengan demikian polisi jadi bagus, gitu loh. Nah kalau itu tidak terjadi, jangan harap. Jangan. Dia seorang Kapolda, Terus sudah bahan pembicaraan di Polda itu bahwa Kapolda juga terima suap. Dari siapa? Dari Direktur Pidana Umumnya. Dari mana? Dari Direktur Pidana Khususnya. Dari mana? Dari Kepala Lalu Lintasnya. Dari mana? Dari Kapolresnya. Nggak ada wibawa lagi, nggak ada arti lagi. Kalau itu masih terjadi, gitu, itu ada terjadi, gitu loh. Tetapi hampir tidak pernah kita dengar ada keteladanan yang bisa disepak terjang daripada pimpinan Polri yang pernah kita dengar. Hati-hati itu Kapolda Sumatera Barat. Jangan main-main kau Kapolda Sumatera Selatan. Itu betul-betul dicintai rakyat. Betul-betul mengagumkan. Ada nggak kita pernah dengar itu? Ya. Itu aja sederhana ukuran. Nah, jauhlah kita mau fitnah, jauhlah kita seuzon, berburuk sangka. Yang bersentuhan dengan rakyat ini kan paling intens ini polisi. Iya. Ya. Ketemu di jalan raya, ketemu di kantor, ketemu di mana. Ada nggak? Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian. Ya, ada nggak? Berarti abang menilai bahwa ini yang dirubah tuh harus habitnya ya? Iya, betul. Itu Kebiasaannya itu kan? Iya, itu yang paling penting. Sulit atau mudah itu Bang Dilu? Hah? Di kepolisian kita saat ini. Ngebangun habit kan lama banget nih bang pasti. Bukan, Bang. itu kalau ada, itu akan mudah dan bisa cepat kalau berani segera memberi contoh. Si Sigitnya kasih contoh, Kapolrinya kasih contoh, Kapoldanya kasih contoh. Tidak perlu didengung-dengungkan, tidak perlu diikrarkan, pokoknya tidak ada lagi suap.
Tidak ada setoran-setoran lagi. Tidak ada ini. Terasa itu. Jadi bahan pembicaraan tuh. Itu bisa. Gitu. Cuma siapa yang memulai ini? Itu yang saya bilang. Aku mimpi seperti siapa? Tadi Prabowo dipamerkannya di istana koruptor-koruptor dan disuruh cerita mengenai korupsinya. Ya. Saya juga bermimpi bagaimana dia permalukan ada pimpinan Polri yang tidak mau Jajarannya. berubah. Iya. Dia lakukan itu. Ekstrim itu. Loh, Langkah ekstrim. bukan ini kan ini udah kapalan. Kapalan. Oh, kapalan. Maaf kata bukan dajal gitu loh. Lo ndak ada peduli. Ini kan polisi-polisi kan banyak teman-teman saya juga. Iya. Iya kan? Saya udah terus tahu itu. Nanti kalau udah jadi Kapolda di salah tuh Kalimantan, pasti kaya raya. Pasti berubah rumahnya. Ya kan? Pasti mobilnya tambah. Gitu loh. Karena apa? Tambang, di sana tambang. Udah paket tuh Bang. Loh, ya ini dan aku kenal baik teman-temanku ini. Bukan asal cerita ke cerita gitu loh. Pasti makmur dia. Nah, mau nggak dirubah ini sekarang? Reformasi. Ada nggak power yang diberikan oleh Prabowo? Sama itu seperti yang risikonya. Prabowo katakan, bersihkan. Logika saya mengkonkretkan itu ada silent operation. Bila perlu 1 batalion. Tersamar, turun ke lapangan. Cek. Udah bersih apa enggak? Ada pungli lagi enggak? Ada pemerasan lagi enggak? Baru konkret. Kalau hanya bersih, saya bersih. Omong kosong. Orang ini pemain semua kok. Tapi kalau mereka dari mulut ke mulut, hati-hati. Ada orangnya Prabowo, orang hati-hati, udah turun pengawas kita, hati-hati, ini hati-hati. Wah, itu bukan main. Itu yang kau bilang tadi soal habit dan segala macam, itu berubah. Kalau sekarang apa yang ditakuti apa? Yang disegani apa? Nggak ada, tunggu nasib aja, salah lu aja, goblok kau aja, kau tangkap kau. Gitu loh. Iya, tapi kan gaji Polres aja Bang, itu kecil banget Bang. Loh, iya betul, maksud aku sekaligus bisa dilakukan perbaikan, bisa dilakukan penyempurnaan gitu loh. Tapi maksud aku tuh seiring dengan perubahan karakter. Gitu loh. Jadi katakanlah misalnya seperti Kapolda sekarang berapa itu? 5-6 juta sampai 10 juta lah Bang. Polda itu Kapolda. Iya, Kapolda. Iya. Nah, yang selama ini soran-soran yang diterima Kapolda dari mana? Emang ada itu Bang? Loh, kenyataan di lapangan kan itu bisa terjadi. Bagaimana bisa? Bagaimana Polres juga nyetor? Bagaimana bagian kepala bagian bisa ini gitu loh. Kalau tidak, dari mana berganti-ganti mobil dia? Dari mana kemudian renovasi rumah dia, pindah rumah dan segala macam gitu. Logika sederhana tuh Bang ya. Iya. Logika Iya, sederhana dengan gaji sekian. Iya. Ketika bisa ganti mobil itu jadi pertanyaan. Iya. Sederhana di masyarakat. Iya. Iya. Bang, Abang kan udah lama ya menginvestigasi Ya. kaitan dengan hukum ya kan, bea cukai, polisi apa semua kan Abang, ini dunia Abang lah gitu. Banyak juga ditulis di buku Abang kan tentang polisi, banyak juga Bang. Kalau kita akhirnya membuka borok polisi Bang, oknum lah anggaplah, apa permainan yang biasanya terjadi di mereka Bang untuk memperkaya diri itu harus seperti apa sih mereka tuh? Jadi borok-borok mereka tuh gimana gitu? Pola bermain mereka tuh kayak gimana nih? Cara-cara mereka ini. Cara mereka bermain itu. Saya pikir udah satu kejadian yang tak tertulis itu. Dan nggak usah diajari atau nggak usah dikasih tahu, nggak usah diceritain. Itu ada satu realita di lapangan yang terjadi. Jadi maka ini soal apa tuh kebiasaan, keteladanan, terus kemudian satu perombakan moral itu memang betul-betul tidak ada pilihan lain. Kalau mau reformasi, kalau mau perbaikan. Menurut Abang dari kapan ini sudah terjadi di kepolisian ini? Apa ya?
gaya-gaya permainan ini secara masif Loh, tuh kalau kapan, cerita Hugeng dia tahun 68 sudah terjadi. Bang? 68. Iya, dia disuap, dia diapain. Mungkin sebelum-sebelumnya juga pernah. Udah terjadi juga. Iya. Cuma sekarang kan yang kenapa dia jadi contoh Hugeng ini bahwa dia bisa membuktikan dalam perjalanan karir dia buang itu barang-barang itu. Nah, waktu dia jadi Kapolri dia terima satu apa portable Sony Speaker, ya. untuk speaker untuk musik itu, dia kembalikan itu. Gitu loh. Itu konkret. Itulah kemewahan Hugeng waktu itu, Bang. Iya, iya. Maksudnya kan akhirnya kan para cukong-cukong kan nggak tidak langsung berpikir Hugeng bisa dibeli gitu. Iya. Kemewahan Hugeng nggak bisa dibeli itunya loh, Bang. Iya. Iya, makanya mau nindak apapun kan dia tindak-tindak aja gitu. Iya. Jadi dia di situ karakter dia kuat, di situ dia jadi panutan, di situ dia jadi contoh. Sayang terlampau cepat dia 68 ke 71 gitu ya. Ya kan? Coba begitu agak lama bisa dipatre di polisi. Iya. Ya kan? Iya. Terkait budaya malu ini bagus banget pemikiran Bang Panda ini. Saya mau narik juga dari gaji yang diterima. Tadi info dari Bang Arif. Berarti masalah kesejahteraan ini, Bang. Iya. Berarti ketika saya mungkin berniat menjadi seorang polisi, udah harus di benak saya itu adalah menjadi pelayan masyarakat. Saya tidak akan bisa menjadi kaya. Iya. Itu yang benar, Bang. Iya, itu benar. Iya. Ke situ maksudnya. Mereka dulu abdi Masyarakat. Iya. Ini juga kan yang menjadi semangat reformasi dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, di mana Abang juga terlibat dalam pembuatan itu. Dan ini juga kan menjadi catatan khusus, menjadi rekomendasi juga mungkin dari tim 10 pimpinan Prof. Jimli ini. Yang jadi pertanyaanku adalah mampu dan maukah Prabowo dan juga Jadi Pak gini ya, Kapolri Prabowo harus berani juga melihat secara objektif. Mayoritas polisi ini banyak yang baik-baik, mayoritas. Tapi mereka jadi teraniaya secara psikologis. Mereka itu merasa terpojok karena apa? Karena perilaku beberapa orang-orang tertentu. yaitu Yang pegang posisi, apa dia jadi Kapolda, apa dia jadi Dirreskrim, apa dia jadi pidana. maksud Abang Ya. ini masalah kesenjangan antara atasan dan bawahan. Bukan antara bahwa kalau dibiarkan yang mau disuap dan suka menyuap dan segala macam ini merajalela, kasihan juga yang polisi bawah. yang benar. Yang benar. Iya. Aku kebetulan kenal ada beberapa keluarga yang AKBP, yang Kombes, yang ini, yang kuliah jujur, tidak aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau aku ajak ngobrol dia, cerita bagaimana yang gemar ripa ada polisi-polisi, menyakitkan juga. Dan tidak bisa berbuat apa-apa juga. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu medesnya, Bang. Iya. Jadi itu. Maka diharapkan dengan reformasi ini ada semacam satu perbaikan, pembaharuan, betul-betul mereka yang banyak menyalahgunakan jabatannya atau pintar dia bermain, kemudian bahkan merajalela tidak ditindak, ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Bahaya kalau lebih, itu yang saya katakan, ada teman aku yang bilang, Pak Panda, jangan kampanye inilah Hugeng. Loh kenapa? Ya kita miskin dong. Mau jadi polisi miskin gitu. Pengertian polisi itu jadi soal kaya dan tidak kaya. Iya. Wah itu bahaya. Abdi masyarakat terpikirkan, Bang. Iya. Kayak Dan ini unik, Bang Arif Puri. Ini kita ngomongin aparat penegak hukum. Iya. Ketika Yang aparat bersentuhan dengan masyarakat langsung. Iya. Ketika kita bicarakan aparat penegak hukum yang melanggar hukum, ini aku mau menyinggung ini, Bang. Ini kan kita ada budaya candra menjandra, Bang. Yang satu pengen berbuat untuk menindak temannya, tapi nggak bisa karena disandra. Itu gimana itu, Bang? Sesama aparat penegak hukumnya kadang-kadang ada budaya sandra menyandra. maksudnya Sandra. Sandra menyandra ingin membongkar satu kasus, tapi tersandra juga nanti diserang balik. Itu kan banyak juga terjadi rumor-rumor dugaan di masyarakat. Nah ini kan juga jadi hal krusial juga untuk dibenahi dan menjadi juga sorotan dari tim Komisi Percepatan ini. Gimana pendapat Bang Wanda? Jadi menjawab keseluruhan termasuk masalah yang kau sampaikan itu tadi, ada satu dulu ketegasan, ada satu sikap yang tidak membuat ragu, terutama dari Presiden Prabowo. Artinya
bahwa ya sama dengan omongan dia mengenai WUS itu. Ya. Itu akan lebih simpatik, lebih percaya orang kepada Prabowo. Saya ambil over, saya tangani kasus korupsi yang mungkin ada terjadi, saya suruh perintah benar diselidiki. Beda. Dia ngomong itu tanggung jawab aku. Yes. Bos tanggung jawab aku. That's the point, ya. Beda itu. Jadi hati-hati. Maksud aku Prabowo bikin pernyataan hati-hati. Masyarakat itu nggak bodoh lagi gitu loh. Nah dia bikinlah dulu dia yang ini yang aku katakan itu tadi. Lakukan operasi silent bila perlu 1 batalion 2 batalion untouchable bergerak mengasih. Betul nggak yang bersih yang aku bilang itu? Ada permainan nggak di Polda lagi? Polda Jakarta. Ada permainan nggak di Polda ini? Bagaimana itu bea cukai? Bagaimana itu pajak? Bagaimana itu? Masih nggak? Gerak itu semua. Sadap semua. Gitu loh. Habis itu hukum. Wah itu kalau bergulir betul-betul bersih ini aparat. Gitu loh. Rakyat akan gembira, rakyat akan percaya gitu loh. Tapi kalau ini hanya retorika tanpa ada satu tindakan yang konkret, hilang kepercayaan. Iya. Ngomong kosong tadi abang Iya, bilang. iya. Kering bang ya. Iya, Kering ya. kering, hilang kepercayaan. Bang Panda sebagai wartawan investigatif, kami mau minta sejarahnya nih. Pernah mendapat Tempo A1 nggak sih? Abang kan sering bersinggungan di dunia kepolisian ya dan penegak hukum. Ada kekuatan-kekuatan di luar ini yang untuk mengcover kepolisian agar seperti ini gitu loh. Loh, saya pikir ya aku nggak usah menyebut, artinya ada oligarki tertentu yang punya pengaruh ke polisi. Itu harus dipotong. Prabowo harus tahu itu. Siapa yang punya pengaruh besar kepada Polda ini, kepada Mabes, kepada Bareskrim, itu harus ini kan. Jadi kenapa saya berani katakan ini? Saya sendiri punya pengalaman waktu ada pengaduan disampaikan ke majalah kita, majalah Keadilan, kita datang ke Mabes, kita minta supaya ini diperhatikan segala macam. Wah, Pak Panda, ini sudah ditangani Aguan ini gitu kan. Kasus ini gitu. Loh, apa hubungannya saya bilang? Ya dia sudah tangani ini nih. Biar Pak Panda hubungin dia aja gitu ya. Ini Aguan Sugianto Kusuma bang. Saya nggak kejar lagi Aguan mana gitu loh. aku nggak kejar Aguan mana lagi gitu loh. Lo enggak. Lo yang kayak gitu-gitu. Lo bahkan seorang menteri lagi waktu itu Menteri Badan Pertanahan Sofyan Jalil Iya. juga begitu. Udah Pak Panda hubungin aja sini. Nama oligarkinya dia kasih tahu. Loh, karena aku mau ketemu menteri. Iya, fakta di lapangan begitu gitu. Menteri loh itu. Menterinya si Jokowi. Loh, enggak, ini maksud aku ini satu realita yang Prabowo harus tahu. Silent operation tadi. Iya, silent operation. Kalau Prabowo tidak melakukan itu omon-omon. Kalau dia tidak lakukan itu satu tindakan action yang konkret, itu nih, ini. Dan bila perlu dia permalukan. Jadi bukan digoreng-goreng, diomong-omong, di apa, ada menterinya dilihat lucu-lucu atau apa, langsung konkret. Menurut Bang Panda ini tugas muda atau tugas berat Prabowo? Apa ya? Menindak dengan melakukan silent operation ini. Melihat kompleksnya. Bukan tugas berat, ini tugas yang wajar, tugas yang betul-betul dia di latar belakangi Kopassus Sandi Yuda. Ya kan? Sandi itu kan operasi intelligence. Iya. Yuda itu kan perang. Mana itu Sandi Yudanya? Iya. Iya kan? Ya sama itu dengan pembersihan sekarang. Yang di bea cukai, yang di pajak, yang di polisi, yang di apa. Itu harus ada. Yang dikendalikan mengapa itu mengawasi. Kalau enggak, artificial. Iya. Nggak artificial, nggak ada. Alah, udahlah gitu ya. Main terus gitu loh. Tapi betul-betul kalau ada silent operation, betul nggak di Polda Metro tidak ada permainan lagi? Benar nggak kami sudah mati 1 bulan?
perkara A, perkara ini ditangani. Benar nggak nunggu harus diperas dulu 100 juta, 200 juta baru ini? Apa nggak ini? Kalau ini dijalankan, berubah itu. Nah, reformasi ini nggak usah terlalu lama-lama mereka mengapakan reformasi. Kuncinya di situ kok. Iya. Bagaimana kalau kau sendiri sebagai anggota masyarakat tidak percaya kepada polisi? Bagaimana kalau dapat panggilan polisi udah sakit jantung? Kau harus siapi 100 juta, 200 juta, 300 juta. Gitu loh. Ya. Bagaimana kalau berpikir putar otak cari backing? Siapalah relasi kita yang bisa berpengaruh ke Polda Metro? Siapalah ini? Oh omnya siapa? Oh saudaranya siapa? Oh ini siapa? Udah gila. Gitu loh. Iya. Nah itu harus dimulai Prabowo. Prabowo declare. Saya katakan sekali lagi, bersihkan. Setelah 3 bulan saya ngomong tidak ada pembersihan juga, saya akan turun tangan sendiri. Di lapangan saya akan monitor. Betul apa tidak? Ada nggak? Iya. Gitu loh. Kalau ternyata nggak dilakukan sama aja kayak Pak Jokowi dulu bang Ya ya. sama aja. Saya gigit. Iya, Apa iya. yang digigit bang ya? Wah itu Jokowi paling konyol tuh, ya kan? Ya kan? Kalau saya lebih kepada ini bang, apatis ya bang. Apatis dalam arti istilah reformasi Polri ini seharusnya kan menjadi satu habit gitu bang di diri Polri ya, di diri anggota, di diri jenderal-jenderal itu aturan menjadi Cambuk. iya jadi acuan mereka tuh Iya. bahwa saya harus mereform nih apa yang baik terus harus diinikan gitu. Di zaman Pak Jokowi dikumpulkanlah seluruh jenderal-jenderal, Polres ya kan, jangan bawa HP, jangan bawa tongkat, kita hidup sederhana. Wah begitu tegas Pak Jokowi ngomong itu bang. Dalam konteksnya waktu itu kasus Sambo. Habis itu ada kasus Teddy Minahasa, ada Polri yang bermain di barang ilegal, ganja waktu itu. Itu juga muncul juga reformasi Polri bang. Agustus ada kerusuhan muncul lagi reformasi Polri. Saya yakin ini bakal hilang aja begitu bang. Besok lagi ada kerusuhan lagi, reformasi lagi. Nggak tahu apa yang direformasi gitu loh bang. Ya itulah saya bilang tidak perlu sebenarnya ada pertanyaan dari kau. Kalau bisa kita rasakan, kita pegang apa yang konkret. Iya benar Gitu loh. benar. Kalau kita pegang yang konkret, sama saya katakan tadi, kasih waktu 1 bulan, silent operation, 1 batalion dengan undercover, masuk ke bea cukai, masuk ke pajak, masuk ke polisi, masuk ke polda, masuk ke ini, cek, udah sederhana aja, betul pembersihan dilakukan apa enggak? Permainan masih terus enggak? Pemerasan masih enggak? Ini lebih penting daripada ini tadi yang 10 orang ini. Iya. Atau jangan-jangan perlu kayak tadi abang sampaikan di awal, polisi dibalikkan lagi ke ABRI bang. Apa ya? Perlu nggak? Polisi balik lagi ke zaman dulu gitu, di bawah TNI gitu. Yang abang bilang ketakutan itu justru sebenarnya menjadi solusi. Ada Iya gimana, Bang? maksud itu bisa saja nanti lebih aman di bawah tentara ini, lebih cocok masuk lagi mereka di lingkupnya tentara, sama dengan dulu ABRI waktu ABRI Angkatan Persenjataan Republik Indonesia, polisi kan dianggap ABRI, Iya. gitu loh. Menurut abang hari ini Polri Mau dibawa mau nggak bang? Bukan mau nggak. Menurut abang Polri hari ini baiknya di bawah tentara atau seperti hari ini aja di bawah presiden bang? Kalau sebenarnya idealnya mereka berdiri sendiri. Mereka berdiri sendiri. Idealnya. Idealnya, dan mereka betul-betul institusi hukum yang bersama sipil yang lain, gitu loh. Sebenarnya itu tidak di bawah tentara, tidak juga bergabung dengan ini. Bergabung ke kementerian apa gitu nggak ya? Tetapi masalahnya mampu nggak mereka melakukan pembersihan di dalam? Berhasil nggak mereka mengapakan pemerasan? Bisa nggak mereka melahirkan polisi-polisi yang menjadi panutan teladan? Itu jadi contoh. Ini kan sebenarnya paling gampang ngecek ini polisi ini, karena berurusan dengan rakyat. Iya. Jadi menjawab Prabowo, Pak Prabowo udah pernah dengar nggak ada pengaduan ke Pak Prabowo atau pengakuan testimoni bahwa mereka dilayani dengan baik oleh polisi? Tidak diperas, ada nggak? Sehingga Pak Prabowo enak tidur.
Simpel banget ya. Ya, simpel aja. Ada nggak? Iya. Waduh, aku senang kali tidur tadi malam. Aku lihat itu rupanya polisi di Palembang. Mereka udah aku cek mereka ini. Dongeng ini ada nggak? Gitu loh. Iya. Iya. Satu. Yang kedua, sekarang malu. Wah, apa kau nggak malu kepada Prabowo? Apa kau nggak malu kepada Kapolri? Apa kau nggak malu kepada Kapolda? Apa nggak ada? Ini ada konotasi-konotasi bahasa-bahasa pergaulan biasa yang tidak muluk-muluk, yang kemudian menjadi ukuran keteladanan, menjadi ukuran daripada moral. Nggak usah berfilsafat-filsafat apa, Iya. nggak usah nafsir-nafsir itu ya. Dan ngeceknya gampang banget Bang ya. Ya gampang ini cek. Iya. Nah itu kenapa nggak dilakukan pengecekan? Iya, datangnya Pasar Senen tuh, ya kan? Itu Iya. dekat dengan Polsek, dekat dengan Polres, kantor-kantor kan, Bang. Iya. Ngerasa aman gak sih? Atau ternyata masih ada copet di sana gitu? Iya. Kan sesimpel itu, Iya, Bang. iya. Iya. Bang, kita pengen ke ini, Bang. Ini lagi viral kan, bahwa Polri itu nggak boleh ngejabat di lain institusi Polri, maksudnya institusi sipil gitu. Kalau kita ngelihat datanya itu kan banyak banget, Bang. Institusi sipil yang diisi oleh para Polri aktif. Polri aktif. Jadi sebenarnya ya mungkin terlampau idealis, mungkin juga aku terlampau hipokrit, terlampau ini. Sebenarnya masuknya Brigjen, Maijen atau Komjen polisi ke satu institusi, Iya. jadi dirjen, jadi sekjen, institusi itu jadi tambah bagus. Institusi itu menjadi tambah bersih. Karena apa? Dimasuki polisi. Husnuzon Abang nih, Husnuzon Iya, Abang. dimasukin polisi. Iya. Wah, Departemen Kelautan, Perikanan, sekjennya polisi. Gara-gara itu. Dirjennya polisi, gara-gara itu. Wah, bukan main sekarang. Produksi, perhatian apa mereka, prestasi mereka. KKP menjadi bersih. Nah, Ya. kira-kira kayak gitu, Bang. Ada nggak itu? Menurut Abang ada nggak? Nggak ada. Itu yang kita sedihkan, kita apakan. Jadi 4.000 polisi ini waktu penetrasi ke institusi mana? Sipil. Membuat hal yang positif apa yang negatif? Atau suam-suam kuku apa pas bandrol? Harusnya positif kian. Iya. Itu aja bacanya. Simpel sih. Iya kan? 4.000 sekian. Maka rakyat itu sekarang udah pintar. Rakyat itu nggak bodoh lagi. Rakyat itu nggak gampang lagi diapakan. Dan kemudian dapat lagi pengaruh apa? YouTube, pengaruh TikTok, Media pengaruh sosial, ini. iya. Udah nggak. Jadi tujuannya untuk penjagaan, tapi ternyata juga nggak berdampak apa-apa juga Bang ya gitu. Iya, Ya? iya. Justru mendowngrade. Tapi Abang sepakat bahwa Polri itu jangan di institusi sipil Bang. Apa ya? Jangan ditempatkan di institusi lain selain institusi Polri sendiri. Ya sebenarnya hakikatnya polisi itu kan sebenarnya adalah bukan militer. Iya. Dia institusi sipil. Kenapa? Dia lebih merakyat, lebih dekat dengan rakyat karena mereka melindungi rakyat, menjaga keselamatan, keamanan daripada rakyat gitu. Iya. Ya kan? Iya, Jadi itu tidak menjadi pertanyaan lagi. Nah, cuma sekarang bagaimana mereka betul-betul bisa melakukan pembersihan dirinya, Iya. menjadi teladan ininya. Jadi artinya hampir nggak pernah saya dengar di satu kabupaten yang kemudian bupatinya korupsi ditangkap, atau kemudian di satu gubernurnya ditangkap, ada unsur kemudian dia sih main-main sama polisi. Coba dia dengar polisi, nggak akan kejadian itu. Gitu. Nggak ada itu interaksi itu nggak ada itu. Padahal musbida, usaha pimpinan daerah gitu loh. Iya. Nggak ada itu. Bisa kau tangkap maksud aku. Tahu. Iya kan? Iya. Jadi kehadiran polisi, partisipasi polisi, show off daripada polisi punya pengaruh yang positif kepada institusi sipil mana aja. Apakah di gubernuran, apa di kabupaten, apa di dinas-dinas, apa di apa. Itu lebih meningkat lagi pengaruhnya. Bang, aku mau nanya ini dong, terpikir tentang pencegahan ya, tindakan preventif di masyarakat. Kan ini dugaan sih, ketika kita mau masuk mendaftar sebagai polisi harus bayar sini, bayar sana, artinya ada modal besar. Kadang-kadang itu yang menjadi
alasan ketika seseorang sudah masuk menjadi polisi harus mengembalikan uang yang sudah keluar. Iya. Balikin modal. Iya. Itu satu. Yang kedua, dengan sistem yang sudah mungkin diduga sudah tidak benar, tidak baik, yang tadinya ada hukuman kecil berubah menjadi polisi korup. Iya. Tindakan pencegahannya preventifnya itu sebenarnya harus dimulai dari apa sih Bang? Biar ketika seseorang mau masuk menjadi polisi dan sudah menjadi polisi dan ingin jenjang karirnya itu lurus, tidak ada terseret atau terayu dengan praktik korupsi di tubuh kepolisian ini. Caranya seperti apa Ya sih? sebenarnya dari awal. Pas rekrutmen itu pendaftaran awal itu kalau udah mulai bergelimang dengan suap menyuap, Kesini. udah jangan harapkan melahirkan polisi yang baik. Dan itu banyak terjadi. Saya sendiri juga banyak punya cerita pengalaman yang begitu. Harus kasih 100 juta, 200 juta. Kalau mau bisa ikut pendidikan akpol, kalau bisa ini gitu. Iya. Yang kayak gitu-gitu harus hilang. Ini penting juga kan berarti Bang? Loh iya sangat Untuk penting. menciptakan Loh, budaya malu dan keteladanan itu. bukan dari akar. bukan itu saja, ini akan beranak pinak karakter ini. Yang tadi ada balik modal, Iya. ada ini sudah keluar uang, Iya. ya kan? Bagaimana perasaan seorang anak muda dia sendiri dengar bertengkar bapak ibunya waktu mau masuk dia ke akpol. Iya. Ibunya ribut, kok masih sampai 200 juta? Bapak bilang udahlah, Tenang itu aja, ya pacaran. iya. Dia dengar si anak ini yang mau masuk akpol nih. Itu tuh menjadi gangguan psikologis Loh, iya anak. loh, psikologi dia kayak apa? Gitu loh. Maka kembali lagi saya katakan dalam keluhuran, keinginan, dan niat baik dari Prabowo, betul-betul dia lakukan satu tindakan-tindakan yang terukur dan konkret. Seperti tadi contoh, gerakkan ke lapangan. Betul nggak pembersihan yang dia bilang? Bersih. Kalau tidak akan dibersihkan, gitu ya. Kan udah berapa bulan tuh omongan dia itu. Indikatornya itu sederhana, gampang sekali. Ada pengakuan testimoni dari rakyat. Iya. Wah, gini sekarang Polsek Senen. Waduh, kalau ke Poltabes di Jakarta Selatan, polisinya baik-baiknya bukan main. Jaksanya ini maksud aku. Nggak muluk-muluk. Gitu loh. Testimoni masyarakat bisa menjadi indikator sederhana Bang. Iya, indikator. kejujuran Iya. dari masyarakat Iya. Bang. Kita harapkan itu terjadi gitu loh. Kalau ini Bang, pergantian jabatan gitu-gitu berpengaruh nggak terhadap habit yang akan ditunjuk gitu? Misalkan Kapolri harus diganti, Wakapolri harus diganti, perubahan itu perlu nggak dilakukan? Ya harus dilakukan dong. Memang karakteristiknya harus ada perubahan-perubahan karena mereka timetable-nya itu kan terbatas. Ya kan harus ada perubahan-perubahan. Cuma itu yang dirindukan, yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti saya katakan tadi, itu suri keteladanan. Apa yang digambarkan oleh Hugeng itu sebenarnya menjadi teladan. Contoh. Gitu loh. Itulah yang diharapkan oleh Hugeng. Ya kan? Jadi kenapa kita sering membicarakan Hugeng menjadi referensi? Karena kita merindukan orang seperti dia. Gitu loh. Ada Kapolri seperti dia. Ya kan, ada kepala reserse seperti dia, gitu loh. Jadi kalau ini kita bersyukur ada contoh gitu. Bagaimana kalau sama sekali blank dalam sejarah kita nggak ada contoh? Iya. Ya kan? Ini ada contoh gitu loh. Bukan aku mau kultuskan dia atau mau mengapakan dia, tidak. Ada contoh yang bisa jadi panutan. Iya. Nah kembali ke tadi bahwa budaya malu itu harus dikembangbiakkan. Bagaimana caranya? Ya bila perlu Prabowo mempermalukan anak buahnya. Iya. Menjadi salah satu contoh kasus. Iya. Dihajar dulu, dipermalukan gitu loh. Rusak banget Bang ya. Maksudnya rusak banget dalam arti gini Bang. Abang berpikir kita ini kan udah bahas tentang Polri banyak banget Bang. Dan selalu ngomong tentang Hugeng. Saya baru kepikir kok tiba-tiba jangan-jangan Bang, Hugeng itu hanya diharapkan oleh Abang aja gitu. Buktinya ada kawan Abang yang ngomong udahlah Bang Mada nggak usah lah. Ternyata Hugeng itu jadi teladan bagi kita-kita, tapi tidak jadi teladan bagi mereka gitu Bang di dalam. Ini kan ngeri Bang.
Iya, iya. Jadi Hugeng memberikan teladan gitu. Itu kan ditujukan untuk polisi kan, bahwa ini loh kalau mau jadi polisi harus begini loh, jadi begini. Itu teladan. Ternyata tidak diharapkan, Bang. Keberadaan Hugeng di tubuh ini tuh nggak diharapkan itu. Ini kan ngeri. Itu adalah perjuangan. Kalau aku lihat itu tantangan perjuangan kita. Kita harus kampanyekan itu tidak bosan-bosannya. Itu harus terus gitu loh. Dan kita bangga. Dan kita tidak menegakkan benang basah. Gitu Oh, loh. kita tidak mendengar benang basah, Bang. Iya tidak dong. Bukannya hal mustahil, Bang. Iya, ya? iya. Pasca Hugeng ada lagi, Bang. Apa ya? Pasca Ya, Hugeng. kita itu yang saya bilang tadi kita harapkan. Harapan. Kita ada. Dan saya yakin juga banyak yang terus terang tidak berpikiran negatif atau ini ya. Terus terang masih banyak polisi yang baik. Abang meyakini itu. Yakin. Bukan karena kebetulan familiku, saudaraku. Dan aku tahu dedikasinya. Gimana kurang gaji dari suaminya, istrinya kerja. Gitu. Anaknya bisa dididik dengan baik. Gitu loh. Tanpa korupsi. Tanpa ini gitu loh. Ada banyak keluarga-keluarga yang begitu. Maka itu saya bilang, tolong Prabowo lindungi mereka. Tolong Prabowo jagain mereka gitu loh. Yang menjadi militer benar, yang menjadi polisi benar, dan gaji terbatas. Bantu dong mereka Prabowo. Caranya gimana? Yang brengsek-brengsek itu sikat. Yang manipulasi itu hantam. Yang menyalahgunakan jabatan itu bersihkan. Buang itu semua gitu loh. Bagaimana kau dapat tuh silent operation? 1 bulan ini operasi senyap. Cek, masih ada nggak di Polda Metro? Masih ada nggak di Polres Jakarta Utara? Iya. Cek, cross check, lakukan silent operation, gitu loh. Nah kalau tidak ada dari dia aktif dengan apa begini, jadi artificial. Cuma omong-omong aja jadinya. Iya. Iya. Saya pernah mendengar, Bang. Ini saya pernah mendengar bahwa ketika ada polisi yang baru menempati posisi sebagai Kapolda lah misalkan, maka tanpa diminta, tanpa disuruh, pengusaha di sekitar daerah itu akan bertemu dan nyetor di awal tuh, Bang, semua, Bang. Setor uang, setor apa sebagainya katanya. Deposit katanya, Bang. Apa itu bener, Bang? Kejadian tuh, Bang. Itu bukan pertanyaan lagi, itu sudah hampir dibikin seperti budaya seperti ini. Tinggal pertanyaanmu yang paling menarik, ada nggak Kapolda yang menolak itu? Ada nggak, Bang? Lo nggak itu aja, seperti yang dilakukan Hugeng. Iya. Lo saya sendiri kenal ada beberapa orang yang menjadi Kapolda. Iya. Udah tiba-tiba mendadak kaya, tiba-tiba udah Selain itu nggak pernah ada yang menolak, Bang. Apa? Dari pengalaman Abang bersinggungan sama dunia kepolisian, yang berani menolak tawaran-tawaran rayuan seperti ini, sekelas Kapolda. Nggak pernah. Ada dalam arti kata tidak frontal kayak gitu. Dia tunjukkan dia tidak suka aja, tapi tidak frontal menolak gitu loh. Oke. Jadi debatable juga gitu loh, belum apa hitam putih juga gitu. Loh. Ya, hitam putih. Iya. Jadi ada kewajiban dari tim yang 10 orang ini, termasuk Prabowo, melindungi polisi-polisi yang benar. Gitu loh. Iya, ini juga penting. Dia harus menjaga kesejahteraan. harkat martabat dari polisi-polisi yang benar, yang dedikasi, yang tidak korup, tidak ini. Itu kewajiban Prabowo itu. Dan disitulah mereka tunjukkan bagaimana reformasi itu. Bagaimana mereka ini. Itu yang saya bilang tadi. Kirimlah silent operation. 1 batalion kayak 2 batalion. Yang undercover. Bila perlu pakai baju samaran polisi atau apa segala macam. Masukin. Cek. Gitu loh. Nah yang polisi-polisi benar yang dedikasi dengan gaji pas-pasan segala macam itu doa mereka juga kita harus dengar. Harapan mereka juga harus kita dengar. Keinginan mereka juga harus kita dengar. Mereka ingin bekerja sejahtera. Mereka tidak seperti hitam gambaran polisi yang digambarkan itu. Tidak gitu loh. Gitu loh. Iya. Ini bukan karena kebetulan banyak juga keluarga aku yang polisi gitu loh.
Iya. Iya. Tapi bahwa yang banyak merasakan dunia hitam itu bukan mereka yang di daerah yang berjuang mati-matian itu Bang ya. Iya. Iya. Di daerah-daerah Di tertentu buku aja. abang ini kan abang juga berpengalaman waktu di DPR fit and proper test di masa 3 Kapolri bang ya. Iya. Ada baru dari Haiti satu, terus yang kedua siapa? Dai Bahtiar, Dari Bahtiar. BHD. Aku mau coba memahami ya bang, kebatinan Bang Panda ini, rasa cinta Bang Panda ke kepolisian itu seperti apa sih Bang Panda? Oh, ya. Rasa cinta Bang Panda terhadap institusi polisi itu seperti apa sih? Wah, kita mengingini mereka betul-betul polisi dong. Polisi yang dibutuhkan negara, yang ideal, yang mereka melindungi rakyat, mereka bertindak cepat, profesional, mempunyai teknologi yang jago, bisa mengimbangi kriminalitas yang ini. Itu harapan-harapan kita, dan kita sebagai negara besar, negara maju ke depan mengharapkan polisi yang begitu, gitu loh. Ya sama dengan brengseknya polisi di Hong Kong dulu. Bisa menjadi sekarang betul-betul polisi yang teladan. Karena dibersihkan itu polisi Hong Kong itu. Terkenal itu seluruh dunia. Paling brengsek polisi Hong Kong. Gitu loh. Nah kenapa polisi kita nggak bisa Seperti itu. Kenapa polisi kita nggak bisa diapakan? Dan juga kita mempunyai satu kewajiban juga membantu polisi-polisi yang benar. Iya dong, yang dedikasi, yang mereka artinya betul-betul bukan saja menahan diri, tidak mau disogok, tidak mau penyalahgunakan jabatannya. Ini menarik nih. Itu kenapa Prabowo punya kewajiban juga loh. Dia bukan soal mau reformasi ini. Prabowo juga punya kewajiban membela mereka. Kepada siapa mereka berlindung? Kepada siapa mereka? Itu dengan gegap gempitanya, tidak tahu malu, itu sekarang itu banyak korban. Iya dong, banyak korban dong. Yang tidak tersorot. Mereka kan akan menutupi suap-suap yang berlangsung di internal. Ya kan? Lebih mengutamakan penjilat-penjilat. Lebih mengistimewakan mereka yang pindah cari muka. Gitu. Iya gitu. Perannya juga masih mereka. Jadi hakikat daripada tim reformasi ini sampai ke situ juga. Bukan hanya reformasi institusinya cocok, undang-undangnya apa, kemudian BNN diapakan ke narkotika, Polda disatuin, kemudian apa polisi patroli udah disatukan dengan apa Kamla. Bukan yang kayak gitu-gituan. Gitu loh. Nah di situ baru berhasil katakanlah sebagian kerja dari Prabowo untuk merenovasi polisi, gitu loh. Kalau dia bentuk ini sekarang 10 orang ini, gitu loh. Ini harus diimbangi dengan satu kebijakan dari dia yang lebih tegas lagi dari Prabowo, gitu loh. Abang terakhir bang, saya belum terjawab. Abang yang kenal di situ 10 orang itu, abang optimis dengan 10 orang itu bang? Optimis dalam arti kata akan bisa merubah seperti yang tadi kita diskusikan banyak hal, baik kultural, struktural, pembersihan, pemberian contoh. Dengan 10 orang itu abang optimis bisa merubah itu? Harus kerja keras mereka. Harus kerja keras gitu loh. Saya nggak begitu optimis. Nggak begitu optimis? Nggak begitu optimis. Alasannya bang? Alasannya, ya pada waktu mereka pada masa aktif reputasinya nggak terukur juga. Promoter itu kan Pak Tito ada promoter waktu itu Pak. Iya. Jadi yang gampang diapalkan dulu lah. Badrodin Haiti, Idam Aziz, Ahmad Dufiri, Listio Sigit, kemudian Tito, 5 nih. Iya. Iya, bagaimana reputasi mereka, bagaimana apa mereka, gitu loh. Bagaimana mereka dengan mengemban tugas ini, gitu loh. Abang pesimis? Aku lihat hampir nggak ada yang legenda. Dari 5 itu? Iya, jadi buah bibir, jadi cerita, jadi apa. Wish, lihat dulu zaman sini, lihat zaman sini, gitu loh.
Yang saya jadi ganjalan Tito waktu Kapolda Metro. Dia ada mau nindak direktur pidana umumnya. Terus dia cerita ke saya, wah gak gampang juga ya. Dia punya backing di Mabes katanya. Gak bisa ditindak dia katanya. Oh iya? Iya, dia ada backing di Mabes. Ada juga pola kerja begini. Ya ini yang harus dikerjain Prabowo. Membersihkan yang begini-beginian, gitu loh. Dan kalau orang ini jujur, Prabowo juga biar harus jujur juga, mereka terbuka. Kalau Idam Aziz ini orang yang punya karakter, yang saya tahu, yang tidak ambisius, ya, dan dia menjadi begitu terkenal karena dia waktu itu tolak mau diperpanjang. Itu menjadi buah bibir dia waktu itu. Orang kan pengen lagi Kapolri, dia enggak. Saya enggak mau diperpanjang. Langsung terbuka itu. Saya tidak mau diperpanjang. Begitu. Iya. Artinya rupanya dia belum kena nikmat dia. Nikmat jadi Kapolri gitu loh. Kalau Pak Sigit kan lama banget udah Bang, sampai 5 tahun dia. Iya. Iya. Kalau Mahfud Bang, Mahfud kan kredibilitasnya oke juga tuh. Ya aku lihat terus terang. Tapi mimiknya nggak happy Bang kemarin ya, mimiknya iya, Bang ya. Agak terhibur lah aku dengan adanya siapa ini, Jimli sama Mahfud ini. Dua-dua ini punya bekas ketua MK yang punya karakter, yang tegas gitu, yang ini gitu, yang bersih gitu loh. Jadi dua Jimli sama si Mahfud ini betul-betul dua padanan yang menjadi acuan gitu loh. Iya. Tapi Dan orangnya orang serius. ya tapi seperti di awal, Abang menyayangkan kenapa nggak manggil-manggil orang yang menjadi pelaku dalam arti pendampingan masyarakat, LBH, ya tax amnesty, tadi Usman Hamid nggak diajak, Bivitri and the gang itu nggak diajak. Gitu Seharusnya mereka, iya. Seharusnya mereka itu harus didengar, diajak dan sebagainya. Iya. Terakhir dari aku Bang, pernyataan ya, Abang sebagai senior, kami percaya di luar sana juga masih ada polisi hugeng-hugeng kecil yang masih cinta dengan institusinya dan masih sayang dengan semangat seragam kepolisiannya. Pesan Abang agar tetap menjadi hugeng, tetap punya budaya malu, tetap menjadi teladan, apa yang mau Abang sampaikan kepada polisi-polisi di luar sana? Kalau saya punya keyakinan dan saya percaya, bukan saja menggembirakan kepada kebaikan atau anugerah daripada Tuhan kepada kita masing-masing, bahwa kesetiaan mereka itu adalah kemuliaan. Mereka tetap bisa melakukan tugasnya dengan bersih dan tidak dikotori. Itu merupakan satu puji-pujian, anugerah kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Itu aja apanya. Pesan Abang buat mereka. Iya, dan kemudian juga sejahtera yang diberikan itu juga tidak akan sia-sia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Walaupun kadang-kadang mereka memiliki keterbatasan, entah dari segi materi, entah dari segi dari lingkungan atau keputusan-keputusan. Iya, dan kalau saya lihat dari banyak pengalaman itu terus terang mereka juga Tuhan tidak membiarkan mereka teraniaya, tidak membiarkan mereka terlantar gitu loh, ya kan? Maka tadi saya katakan kenapa saya geram, kenapa saya keras, kenapa saya ini katakan bila perlu permalukan orang supaya jadi contoh, supaya budaya malu ini tidak makin liar. Budaya malu ini jangan menjadi satu hal yang dibiarkan begitu aja. Harus kalau mau ciptakan budaya malu. Kalau tidak ada diciptakan budaya malu, tidak di arrange, tidak di engineering, itu makin berat nanti. Iya. Dan itu menjadi pembenaran untuk melakukan pelanggaran. Pembenaran. Nggak apa-apa kok, gue jadi Kapolres nggak apa-apa. Aman-aman aja kok.
Iya. ya kan? Kemudian dia ketemu Kapolda dia sogok lagi. Kemudian kasih apa ini, Kapolres dia dapat setoran, ya kan? Direktur di pidana umum, pidana khusus dan segala macam. Udah ruyam, udah ini gitu loh. Ini virus yang bisa Iya, ini Bang iya, ya, menular ya. Iya, itu kalau tidak diapakan, ngeri itu. Maka itu saya minta betul-betul Prabowo jangan hanya pidato bersih. Jangan hanya pidato kau punya bintang, siap mati kau dengan bintang ini. Itu siap mati, siap berkorban, siap menjadi contoh, siap menjadi teladan, siap menjadi ini gitu loh. Nah itu kan tergantung leadershipnya Prabowo sekarang. Sampai sejauh mana dia punya leadershipnya itu, gitu loh. Jadi kepemimpinan dia itu sekarang nggak ada lagi keterkaitan apa dalam bayang-bayang pengaruhnya Jokowi atau dia apain oleh Jokowi, dan nggak ada lagi ke situ. Independen dia, gitu. Karakter dia Sandi Yuda. Dia bukan prototipe politikus yang apa kongko sana kongko sini apa sini. Tidak. Iya. Dia red beret, baret merah, ya Iya. kan? Yang punya doktrin, yang punya jargon, gitu loh. Nah ini dia tunjukin sekarang. Dia tunjukin ini selama dia jadi presiden baru ini dia bikin tim untuk melakukan perbaikan reformasi ini. Nah ini sekarang reputasi dia dipertaruhkan. Iya. Dipertaruhkan sekarang reputasi dia. Itu hanya kertas lip service, hanya ini atau konkret bisa diapakan, Iya. ditakar gitu loh. Iya. Itu. Iya. Luar biasa. Terbengung-bengung kita. Terima kasih banyak Bang Padan Ababan. Yes. Kita akan diskusi lagi dengan tema berikutnya. Kirim komentar dan juga jangan lupa tetap pantau berita-berita di keadilan.id. Siap. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.